Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baiti Nurul Azizah, NPM 2001041041003. Prodi PIAUD semester 6 kelas C. Di sini saya akan membahas materi tentang mata kuliah kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Anissa Herlidasari MPD. Pengertian kepribadian. Kepribadian itu bukan bawaan dari lahir, melainkan sesuatu yang terbentuk dari proses individu tersebut bersosialisasi. Dan kepribadian itu bisa dibentuk dan dirubah sesuai dengan lingkungan sekitar, baik dari cara bersikap, berpikir, dan berperilaku yang sesuai dengan norma dan agama. Dan pada anak usia dini ini sangat mudah untuk dibentuk kepribadiannya, dan banyak faktor yang mempengaruhi kepribadiannya, salah satunya adalah lingkungan sekitar. Menurut para ahli, yang pertama ada Hinger. Jadi, kepribadian itu adalah keseluruhan perilaku individu dengan kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada M. A. W. Bauer. Adalah corak tingkah laku sosial, meliputi corak keinginan, kekuatan, dorongan, dan sikap-sikap seseorang. Dan yang terakhir menurut Kuber, kepribadian adalah gabungan keseluruhan sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh orang sekitar. Konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Yang pertama ada karakter, kedua temperamen, ketiga sifat, keempat ciri, dan yang kelima adalah kebiasaan. Selanjutnya ada kepribadian yang sehat. Yang pertama memiliki kemampuan dalam diri secara realistik atau memahami diri sendiri. Yang kedua bisa menilai secara realistik atau sadar bahwa dunia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga ada memiliki kemampuan dalam menilai prestasi secara realistik. Selanjutnya yang keempat adalah dapat menerima tanggung jawab. Yang kelima adalah kemandirian. Selanjutnya ada kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama adalah mudah marah atau tersinggung. Kedua, sering merasa tertekan, stres atau depresi. Ketiga, bersikap kejam atau senang mengganggu seseorang. Keempat, ketidakmampuan menghindari perilaku yang menyimpang. Keenam, ada hiperaktif. Kelima, kebiasaan berbohong. Ketujuh, bersikap memusuhi seluruh bentuk otoritas. Kedelapan, senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Tes kepribadian. Pertama ada gambar, yaitu imajinasi. Kedua, tematik apresepsi, gambar ditampilkan imajinasi. Ketiga, tes objektif, menggunakan pertanyaan yang terstruktur. Keempat, Minnesota, pertanyaan dalam hitungan 550 pertanyaan. Kelima, EPPS, menjawab pertanyaan sebanyak 225 pertanyaan. Keenam, bersifat prailmiah atau secara teori dapat ada namun belum terbukti. Tes kepribadian yang ketujuh ada cirologi, yaitu pemahaman tingkah laku manusia dilihat dari gurat-guratan tangan. Kedelapan, astrologi, ilmu perbintangan. Kesembilan, grafologi, dilihat dari tulisan tangan. Kesepuluh, psioknomi, dilihat dari wajah. Kesebelas, prenologi, ilmu tentang tengkorak. Kedua belas, onikologi, yaitu melihat kepribadian lewat kuku. Selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Menurut Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi perkembangan manusia. Di antaranya pertama, masa bayi 0 sampai 1 tahun. Kepercayaan vs ketidakpercayaan. Kedua, masa kanak-kanak awal 18 bulan sampai 3 tahun. Otonomi vs rasa malu. Ketiga, ada masa prasekolah 4 sampai 6 tahun. Inisiatif vs rasa bersalah. Keempat, masa sekolah 6 sampai 12 tahun. Kegigihan vs inferioritas. Kelima, masa remaja 18 sampai 20 tahun. Identitas vs kebingungan peran. Keenam, masa dewasa awal 20 sampai 30 tahun. Keintiman vs isolasi. Ketujuh, masa dewasa 30 sampai 60 tahun. Generativitas vs stagnasi. Kedelapan, masa hari tua 60 sampai 65 tahun ke atas. Integritas vs keputusan. Perubahan kepribadian. Ada faktor fisik, faktor lingkungan sosial budaya, faktor diri sendiri, hereditas atau genetika, dan yang terakhir kebudayaan. Psikologi kepribadian kontemporer. 1. Teori behavioristik. Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif, dan psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak.
Prinsip dasar pemikiran behaviorisme antara lain yaitu: 1. Perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri, bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. Kedua, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik adalah problem untuk sains yang harus dihindari. Ketiga, pengatur utama adalah Waston, yaitu overt observable behavior adalah satu-satunya objek yang sah dari ilmu psikologi yang benar. Keempat, mengikut sertakan faktor-faktor internal tetapi tetap fokus pada over behavior. Kelima, menyumbangkan metode yang terkontrol dan bersifat positif dalam perkembangan ilmu psikologi. Ciri khas pemikiran behavioristik yaitu: pertama ada self awareness yaitu kesadaran diri, kedua conscience hati nurani, ketiga independent will kebebasan kehendak, keempat kreativitas imagination yaitu imajinasi kreatif. Teori selanjutnya yaitu teori humanisme. Humanisme adalah sebuah gerakan filsafat yang menjunjung tinggi nilai kedudukan manusia, serta menjadikannya sebagai kriteria segala sesuatu. Dengan kata lain, humanisme menjadikan tabiat manusia beserta batas-batas dan kecenderungan alamiah manusia sebagai objek. Psikologi humanis mengemukakan 5 persyaratan prinsip sebagai berikut: manusia menempati potensinya, manusia memiliki esensi dirinya dalam bidang kemanusiaan, manusia berpengetahuan, manusia memiliki daya selektif, dan yang terakhir manusia memiliki kehendak. Kepribadian dalam psikologi sekolah. Yang pertama, lingkungan belajar siswa. Kedua, lingkungan belajar terhadap hasil belajar. Kepribadian dalam psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang berspesialisasi dalam memahami belajar dan pembelajaran dalam pengaturan pendidikan. Sebagai disiplin ilmu, psikologi pendidikan menyiapkan pengetahuan hasil penelitian yang dapat diterapkan secara efektif pada proses belajar dan pembelajaran. Kepribadian dalam dunia kerja. Selain itu, lingkungan kebudayaan dan pengalaman yang berpengaruh terhadap terbentuknya kepribadian seseorang, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat memberi warna terhadap karakteristik individu. Interaksi antar masyarakat juga sangat berpengaruh. Tipe kepribadian ada 4, yaitu tipe kepribadian koleris, kedua sanguine, ketiga phlegmatik, dan keempat melankolis. Pengaruh media dan proses budaya terhadap kepribadian. Pengertian media, budaya, dan kepribadian. Yang pertama ada media, merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Kedua, budaya. Penjelasan lain tentang etimologi kata budaya yakni sebagai perkembangan dari kata majemuk budidaya, yang berarti pemberdayaan budi yang berwujud cipta, karya, dan karsa. Ketiga, kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Sekian materi dari kepribadian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.